Ini adalah ada saran kalau misalkan P1 diminta pakai ijazah yang sebelumnya. Klik saya yakin. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini P3K Guru, maka di sini sudah akan terbaca ya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang verifikasi ijazah di Info GTK. Seperti yang kita ketahui, setelah kita melakukan verbal ijazah di Info GTK, baik itu metode verbal API maupun juga upload berkas, maka di sini akan ada opsi seperti ini ya. Untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 diperlukan ijazah yang sudah terverifikasi. Hanya satu ijazah yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen P3K. Jika memiliki lebih dari satu ijazah, maka Anda diharuskan memilih salah satunya. Apakah ijazah ini yang akan Anda gunakan untuk proses rekrutmen P3K di tahun 2023? Dan di sini nanti erat kaitannya dengan tahapan kita ketika melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023, teman-teman. Khususnya di tab yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Sebagai penentu kita bisa lanjut pendaftaran P3K Guru ataukah tidak. Berikut ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara konfirmasi verbal ijazah di Info GTK. Dan teman-teman nanti kalau misalkan mendapatkan notifikasi ini bisa cek di akun Info GTK-nya masing-masing. Kira-kira informasinya seperti apa dan bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala pendaftaran P3K Guru tahun 2023, di sini di bagian prodi pada Dapodik tidak muncul, kemudian jabatan pun juga ikut-ikutan nggak muncul, maka di sini ada notifikasi data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan perbarui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek pada aplikasi Verbal Dapodik. Nah, selanjutnya ketika kita klik di sini, kita akan diarahkan menuju ke link verbal ijazah di Info GTK yang terintegrasi dengan akun SSC ASN kita. Nah, selanjutnya di sini kita upayakan untuk kita melakukan verbal ijazah, dan di sini untuk hasil akhirnya itu adalah nanti supaya hasil validasi ini valid berdasarkan berkas ya maupun juga sistem. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya saya telah memberikan tutorial bagaimanakah alur verbal ijazah yang tidak terdaftar di PD Dikti. Di sini kita harus menggunakan metode verbal upload berkas agar segera valid berdasarkan berkas. Ini adalah tuntas dalam hitungan jam ya. Tentunya teman-teman sudah menyimak video sebelumnya, yaitu sebagai salah satu solusi tidak bisa mendaftar P3K. Nah, berikutnya di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita memilih tab jenis seleksi, maka akan diambil dari data Dapodik kita berada di Pemkap mana. Kemudian prodi di Dapodik tidak muncul, kemudian jabatan tidak muncul. Mengapa jabatan tidak muncul? Dikarenakan di sini prodi Dapodik kita ini juga nggak muncul ya. Jadi di sini sistem itu nggak bisa mengarahkan kita itu untuk melamar jabatan apa, dikarenakan di sini kita prodi pada Dapodiknya nggak muncul. Nah, salah satu upaya untuk kita bisa muncul di prodi Dapodik inilah kita melakukan verbal ijazah. Ini sangat lazim sekali dialami oleh teman-teman yang belum melakukan verbal ijazah di Info GTK maupun juga verbal ijazahnya ini bermasalah. Sehingga setelah teman-teman berupaya untuk memunculkan prodi di Dapodik supaya nanti jabatannya muncul, maka di sini kita klik di sini kan, yaitu aplikasi Verbal Dapodik. Nah, setelah kita klik aplikasi Verbal Dapodik, tentunya kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini. Nah, di sini kita akan terbaca yaitu identitas pada Dapodik kita. Ini adalah sinkron dari sini, yaitu data Dapodik kita. Selanjutnya nama kita siapa, tempat lahir mana, tanggal lahir, kemudian NIK. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pemadanan data ijazah dengan pangkalan data dikti kan. Nah, selanjutnya di sini kita mengisikan perguruan tinggi, kemudian nama prodi, kemudian jenjang, kemudian masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian masukkan nomor ijazah, kemudian di sini kita klik yaitu cek data ijazah. Nah, karena di sini yang kita praktekkan ya, ini adalah datanya nggak terdaftar di PD Dikti, kemudian juga termasuk lulusan lama juga, maka di sini akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Dari hasil verbal ijazah, ketika kita sudah klik simpan tadi, maka di sini hasil verbal ijazahnya itulah data ijazah tidak ditemukan. Ini kita diminta untuk mengecek penulisan nama perguruan tinggi, nama jurusan, dan juga nomor induk mahasiswa.
Kalau misalkan kita di sini prodi dapodik ini nggak muncul, jabatan nggak muncul, kemudian kalian klik di sini selesai, maka sama halnya kita nerima, kita nggak bisa ikut seleksi P3K. Kalau misalkan teman-teman klik di sini, maka di sini kita lakukan verify ulang. Kemudian kita verify ulang pun dikarenakan pada dasarnya untuk ijazah kita memang tidak terdaftar di PD Dikti, ya nanti hasilnya sama seperti ini. Nah, selanjutnya satu-satunya cara ini adalah kita melakukan verify ijazah dengan upload berkas ya. Nah, di sini kita upload berkas. Nah, setelah kita upload berkas, berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke tampilan yang seperti ini. Nah, berikutnya di sini sebenarnya untuk verify ijazah dengan metode upload berkas ini sangat tidak disarankan untuk lulusan 2012 sampai dengan 2023. Dikarenakan adanya PD Dikti adalah mulai dari tahun ini. Tentunya seluruh ijazah yang dikeluarkan pada tahun-tahun ini sudah didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Namun kalau misalkan seperti contohnya yang saya alami di sini, ini adalah ijazah saya ini keluarnya tahun 2000-an, jadi enggak di tahun ini. Maka di sini kita melakukan verify upload. Nah, seperti yang teman-teman bisa cek di video deskripsi untuk prosesnya, yaitu kita masukkan perguruan tinggi, kemudian nama prodi, kemudian jenjang kita, kemudian tanggal masuknya, nomor induk mahasiswa, nomor ijazah, nama, tempat lahir, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian kita upload ijazah. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman cek di deskripsi. Nah, setelah kita selesai melakukan verify ijazah di sini, kita klik simpan, maka berikutnya kita menghubungi Dinas Pendidikan. Langkah setelah kita melakukan verify upload, maka di sini kita akan, kemarin saya sarankan untuk teman-teman tuh melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Istilahnya di sini kita konfirmasi ke Dinas Pendidikan bagian Simtun, kemudian berkata bahwa mohon untuk disetujui verify ijazah saya baru saja melakukan verify ijazah di info GTK. Nah, selanjutnya langsung ditanggapi dari Dinas Pendidikan, yaitu di aplikasinya muncul notifikasi seperti ini, yaitu ada data masuk, yaitu ada peserta yang masuk, yaitu untuk ijazah kita akan terbaca seperti ini. Kemudian nanti dari sana itu akan di checklist ya, apakah berkas yang diupload adalah ijazah, maka di checklist dari dinas ya. Apakah jenjang pendidikan pada berkas ini adalah S1, kemudian iya di checklist. Apakah nama perguruan tingginya adalah yang di sini, kemudian di checklist iya. Kemudian prodinya apakah benar yang ini, kemudian di checklist iya. Selanjutnya apakah nomor ijazahnya yang tertera di sini, maka di sini di klik iya. Nah, selanjutnya di sini di halaman berikutnya di finalnya apakah tanggal lahirnya seperti yang di sini, maka diklik iya. Selanjutnya di sini akan diberikan keterangan tambahan, yaitu disetujui. Nah, selanjutnya di sini akan ada dua opsi, yaitu apakah verify ijazah upload kita ini disetujui Dinas Pendidikan ataukah ditolak. Nah, selanjutnya setelah di sini disetujui oleh Dinas Pendidikan, maka berikutnya kita sebagai guru yang melakukan verify ijazah di info GTK akan diminta untuk login ke info GTK untuk melakukan konfirmasi. Selanjutnya kita login ke info GTK, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ini adalah untuk hasil validasinya sebelumnya. Setelah kita melakukan verify upload, ini tampilan hasil validasinya masih menunggu verifikasi Dinas Pendidikan sesuai jenjangnya. Kemudian kan kita tadi konfirmasi ya ke Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya setelah dikonfirmasi dari Dinas Pendidikan disetujui, maka tampilan di info GTK kita akan berubah menjadi yang seperti ini, yaitu hasil validasi, data valid berdasarkan sistem, cek dengan teliti dan pastikan bahwa ini adalah ijazah Anda. Kemudian di sini kita lakukan konfirmasi, yaitu saya setujui. Nah, setelah kita klik saya setujui, kemudian di sini kita klik sini saya setuju. Kemudian itu teman-teman kan di sini kita reload ya berulang kali sampai nanti menunjukkan hasil. Dan selanjutnya setelah itu kita login kembali ke info GTK, maka akan ada notifikasi terakhir yang seperti ini. Dari hasil validasi, yaitu valid berdasarkan berkas, ini setelah kita konfirmasi ya. Ini valid berdasarkan berkas, ini telah diperiksa oleh admin yaitu kakak Datadik ini ya pada tanggal 3 Oktober. Nah, selanjutnya di sini kita konfirmasi. Ini adalah untuk langkah terakhir kita, yaitu di sini untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 diperlukan ijazah yang sudah terverifikasi. Hanya satu ijazah yang dapat digunakan untuk proses rekrutmen P3K. Jika memiliki lebih dari satu ijazah ini, maka Anda diharuskan memilih salah satunya. Kemudian di sini kita pilih ya ijazah kita. Kalau misalkan ijazah kita ada dua, di sini satu pun itu juga diminta untuk konfirmasi seperti ini. Apakah ijazah ini yang akan digunakan untuk proses rekrutmen P3K tahun 2023? Nah, langkah berikutnya di sini tentu saja kita lakukan konfirmasi ya. Dikarenakan ijazah saya ini adalah memang yang ini, berarti saya di sini adalah klik iya di sini.
Nah setelah klik iya, nah jangan sampai teman-teman klik tidak, nanti nggak akan muncul ya di SS Yasen. Jadi kita klik iya di sini, dan langkah terakhir ini adalah kita klik simpan teman-teman. Selanjutnya di sini kita klik simpan setelah klik iya. Kemudian apakah Anda yakin menggunakan ijazah untuk proses rekrutmen P3K? Jika Anda termasuk dalam P1, sebaiknya gunakan ijazah sesuai dengan ijazah sebelumnya. Inilah ijazah yang keluar di tahun 93, jadi kan nggak mungkin ya dimasukkan ke PDDikti. Nah di sini kita klik saja yakin ya. Ini adalah ada saran kalau misalkan P1 diminta pakai ijazah yang sebelumnya, klik saya yakin. Dan di sini teman-teman bisa dicoba terus, pokoknya klik iya terus. Ini adalah sampai dengan 2, 3 sampai 4, 5 kali ya, sampai nanti berkasnya ini sudah valid menurut sistem teman-teman. Nah ini kita klik terus di sini dan nanti akan sudah terbaca di akun SSC ASN kita ya. Kemudian kita login di sini kita pilih P3K Guru, maka nanti akan sudah terbaca teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah di sini P3K Guru, maka di sini sudah akan terbaca ya. Yaitu di sini prodi di Dapodik sudah terbaca. Kemudian kita tinggal memilih pendidikan. Nah kita tinggal melanjutkan saja pendaftarannya ya.